Selamat pagi, saya menyapa seluruh pendengar setia RRI Labuan Bajo. Iya, apa kabar di pagi hari ini, Bu? Kabar baik dan tetap semangat untuk Si menjalani aktivitas hari ini. siap, Bu. Ini yang pertama terima kasih Ibu sudah menyediakan waktu ya di pagi hari ini bergabung bersama kita ini membicarakan mengenai perkembangan nih daerah kita Manggarai Barat ini, Bu. Baik, terima kasih kembali Iya, bagi RRI Labuan Bajo. siap. Ibu Leli ini yang pertama nih bisa dijelaskan ini mengenai dasar hukum yang kini ya sudah dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk memungut pajak dari hotel dan juga restoran di as air ya. Karena kemarin-kemarin kan masih belum ada kejelasan seperti itu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih untuk kesempatan kepada saya sekaligus memberi sosialisasi kepada masyarakat melalui saluran ini. Iya. Saya mungkin perlu menjelaskan sedikit kronologisnya atau dasar hukum mulai dari undang-undang, PP-nya, perdanya, sampai kepada perbuknya. Baik, sebenarnya kita sudah punya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Apa bedanya Undang-Undang 28 dan Undang-Undang Nomor 1 ini? Sebenarnya perubahannya itu adalah adanya restrukturisasi, jenis pajak. Iya. Kalau dulu saya kasih contoh saja, kalau dulu pajak restoran namanya, pajak hotel namanya di Undang-Undang Nomor 28. Tetapi di Undang-Undang Nomor 1, dia lebih menekankan kepada aktivitas. Jadi sebutannya sudah berubah Iya. menjadi, pajak PBJT atas penyediaan makanan dan atau minuman, pajak PBJT atas penyediaan jasa perhotelan. Iya. Interpretasi Pemda bahwa ini sudah lebih ruang lingkupnya sudah lebih luas, lebih umum, tidak Iya. terlalu terikat seperti Undang-Undang 28. Sehingga kita merujuk lagi kepada, PP 35 sebagai turunan Undang-Undang Nomor 1 ini. Di situ pun dikatakan tidak berbeda dari Undang-Undang Nomor 1 sebutannya. Nah, ini merupakan peluang bagi pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat, di mana, eee, banyak sekali munculnya akomodasi perhotelan di atas air. Iya. Nah, ini merupakan peluang bagi Kabupaten Manggarai Barat untuk bisa memungut pajak yang ada di atas air. Pajak khususnya penyediaan makanan dan minuman serta jasa akomodasi perhotelan di atas air. Iya. Nah, untuk juknisnya kami juga sudah mengeluarkan peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024. Oh iya. Jadi sebenarnya pemungutan ini sudah kami laksanakan sejak April tahun 2024. Iya. Namun, ada beberapa interpretasi yang saya tidak bisa sebutkan namanya dari pihak-pihak mana yang Iya. mengatakan bahwa itu tidak memiliki dasar hukum. Iya. Ah, Selanjutnya supaya kami dapat melaksanakan pemungutan ini dengan lebih tenang dan lebih pasti, supaya jangan dikatakan bahwa ada pemungutan liar Iya, ya. di atas air, kami melakukan koordinasi kepada Kemenkeu dan Kemendagri di bulan Maret kali lalu. Iya. Dan puji Tuhan pada bulan Maret pun itu sekitar tanggal 25 Maret dari Kemenkeu memberikan, penjelasan yang, menurut kami menjawab kegalauan ya, Pak, ya, Iya, iya. kegalauan kami selama ini karena diganggu, itu pungli," katanya. Iya, iya, iya. Setelah itu ada surat dari, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangannya yang juga ditandatangani oleh Direktur Pajak Daerah dan Retribusi daerahnya. Iya, iya. Singkatnya di dalam surat itu menjelaskan bahwa selama sudah memenuhi unsur subjek, objek, dan wilayah pemungutan, maka pajak di atas kapal wisata itu dibolehkan. Iya. Ya, dengan mengantongi surat itu kami lebih tenang lah, Pak, Iya, iya. untuk memungut pajak di atas, kapal wisata ini. Jadi seperti itu Iya, kira-kira sejarahnya saya sampaikan ya. iya. Nah, Bu, yang berikutnya, Bu, ini mengenai skema juga dari aturan itu apakah
skema ini pemungutan pajak ini sama dengan hotel ataupun restoran di darat Ibu atau agak beda nih Bu? Pada prinsipnya dia Ya ya. sama. Oh ya. Pada prinsipnya sama, ini jenis pajak yang dipungut dengan metode self assessment Iya. atau wajib pajak melaporkan sendiri. Iya iya iya. Cuman karena, sistem penjualan penjualan paket perjalanan di atas kapal wisata ini berbeda dengan yang di darat, sehingga pada saat pelaporannya ke Bapenda, kami meminta mereka membuat pembukuan. Iya iya. Sehingga mereka harus memisahkan antara, komponen-komponen biaya lain dengan komponen-komponen biaya yang mereka keluarkan untuk aktivitas makanan dan minuman dan juga membiayai jasa perhotelannya. Oh iya iya. Nah, komponen makanan dan minuman dan biaya atas penyediaan perhotelan inilah yang menjadi dasar pengenaan pajak, baru kami kenakan 10% dari situ. Iya. Jadi Iya. agak sedikit berbeda mekanisme perhitungannya. Oh iya. Berarti di mekanisme perhitungan ya Bu ya? Iya, Perbedaannya. betul betul. Nah, Ibu yang berikut ini Bu, ini kan mengenai pajak di atas ataupun hotel di atas air ini Bu, ini kan juga banyak ya, ini menjadi kegelisahan juga ya di Manggarai Barat ini kan berkaitan dengan apakah yang masuk dalam kategori ini juga hotel-hotel atau restoran yang saat ini ya berada di pesisir pantai ya sudah masuk ke wilayah air itu, apakah itu masuk ke bagian di perairan di atas air ataukah itu bagian dari darat nih Bu? Mereka bagian dari darat, Pak. Oh iya, mereka bagian dari darat ya, Bu? Mereka bagian dari darat, ya. Ya, ini yang saat ini ya menjadi fenomena yang begitu banyak ya, ramai perbincangan Iya di masyarakat iya, Manggarai. betul Nah, betul. berarti berarti mereka bukan di bagian itu ya, di atas air ya, Bu, tapi di bagian dari darat ya, Bukan Bu, ya? Oke, bukan, yang di atas air ini lebih kita khususkan di atas kapal wisata. di atas kapal Di wisata. dalam perbubnya dijelaskan di atas kapal wisata. Nah, Ibu ini kan sudah ada penegasan yang baru nih dan juga dasar aturan yang baru nih. Apakah sudah dilakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha ini, termasuk pemilik kapal seperti itu, Bu? Baik, Iya, untuk sosialisasi sebenarnya sudah dilakukan di tahun 2024, iya iya. setelah peraturan bupati ini ditetapkan. Mhm. Pasca dikeluarkannya penjelasan dari Kemenkeu, kami memang belum melakukan sosialisasi lagi ya. Kami Iya. menganggap sebenarnya tidak ada perubahan sejak 2024 bahwa, Mhm. pemungutan itu memang tetap dilaksanakan. Karena Iya. memang, ada gonjang-ganjing bahwa ini pungli, kami tidak menghentikan pemungutan itu. Iya. Jadi ya kami menganggap bahwa, semua sudah tahu bahwa ada pemungutan pajak di atas kapal wisata. Iya. Nah, Soal sosialisasi melalui media sosial ya sudah sering kami lakukan. siap. Nah, Ibu berarti, ini juga menjadi tantangan ya berarti ada anggapan-anggapan negatif ini. Lalu bagaimana nih Bapenda untuk memastikan bahwa ini wajib pajak ini patuh dan tidak ada kebocoran nih dalam pajak ya di sektor ini, Ibu? Baik, memang tidak Iya Pak, iya iya. agak berbeda dengan hotel di darat. Kalau di atas kapal wisata ini kami Iya harus menggandeng stakeholder-stakeholder yang lain, khususnya, instansi vertikal seperti iya Syahbandar, iya iya. karena hanya Syahbandarlah yang memiliki data clearance. Iya Dari betul. situlah kami bisa mengetahui bahwa misalnya di selama bulan April misalnya, kapal apa saja yang melakukan tripnya kemana saja dan berapa penumpang yang mereka, eee, layani Iya di iya. trip itu. Jadi dari data-data itu menurut kami sudah sangat cukup bagi kami untuk bisa melakukan, verifikasi terhadap laporan yang disampaikan oleh pemilik kapal wisata. Iya iya Dan iya. juga ada beberapa stakeholder-stakeholder lain juga yang kami, gandeng untuk Iya. meminimalisir kebocoran-kebocoran. Iya, berarti selama ini koordinasi dengan pihak Sabandar ataupun ya Dinas Pariwisata ini berlangsung dengan aman ya, Bu, ya? Iya, dengan Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Aman juga aman, aman ya. Pak, Nah, sejauh ini aman. Ibu ini yang berikutnya Ibu, ini kan kemarin juga sempat ada pertemuan bersama dengan PPKP NTT ya. Apakah ini masih bertemu di saat sekarang atau mungkin hanya waktu kemarin? Nah, apakah mungkin ada rekomendasi yang diberikan berkaitan dengan pelaksanaan ini? Ibu, silakan. Baik.
Memang saat ini BPKP, Provinsi Nusa Tenggara Timur Iya, sedang berada di, Manggarai Barat. iya iya. Baru kemarin melakukan entry meeting atau rapat pendahuluannya. Iya iya. Jadi mungkin kira-kira mereka akan berada di, Labuan Bajo ini sampai dengan tanggal 30 Juni, cukup lama. Oh iya, mhm. BPKP ini kan menurut kami itu adalah sahabat dan Iya teman yang bisa kami mintai, saran iya saran-saran bagaimana untuk memperbaiki tata kelola pemungutan, pajak daerah maupun retribusi daerah. iya Baik, BPKP ini mereka datang memang tujuannya untuk melakukan evaluasi terhadap optimalisasi pendapatan asli daerah, ada agenda lain juga, yaitu evaluasi pengelolaan pembiayaan daerah serta monitoring terhadap disiplin belanja. iya Gitu ya. Kita berharap ada rekomendasi-rekomendasi dari BPKP ketika mereka meninggalkan rekomendasi yang positif dalam iya. rangka memperbaiki tata kelola, pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah serta, tata kelola belanja di Kabupaten Manggarai Barat sehingga menjadi lebih baik. Iya. Nah, Ibu ini juga berkaitan dengan PAD, Bu. Ini kan kemarin juga ya dalam kata sambutan juga kan sempat diinformasikan bahwa ini lagi berjuang nih untuk meningkatkan PAD di daerah kita Manggarai Barat nih, Bu, ya, Bu, ya. Nah, ini Ibu ini Iya. mengenai pajak ini nih, apakah ini juga punya potensi besar nih untuk menambah nih, mendongkrak PAD di daerah kita nih, Bu? Ah, masih sangat banyak Iya masih iya. sangat banyak potensi-potensi yang belum tergarap. Oh, iya. Lebih kepada objek-objek pajak yang belum terdaftar di kami, Mmm, tetapi kami tidak dapat bekerja sendiri, iya tidak dapat bekerja sini. Kami sangat mengharapkan, koordinasi, kolaborasi, sinergitas dengan berbagai pihak supaya kita bisa dapat, eee, melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber PAD. iya Saya beri contoh saja, untuk PBB kasarnya iya. kasarnya baru 9% dari, total luas wilayah Kabupaten Manggarai Barat ini Mhm, yang sudah ditetapkan sebagai objek pajak PBB P2. iya Jadi ya masih banyak sekali tanah-tanah di Labuan Bajo, bukan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat ini iya yang belum kita tetapkan. Berbagai upaya sedang kami lakukan. iya. Ya, walaupun kecil-kecil kita berharap saja ada penambahan setiap tahun terhadap objek PBB P2 maupun objek-objek pajak yang lain. Iya, Bu. Nah, Ibu ini di menit akhir nih pertemuan kita di pagi hari ini mungkin ada pesan yang mau disampaikan kepada semua ya masyarakat Manggarai Barat, sekaligus nih secara khusus untuk para wajib pajak ya terkait dengan pajak hotel, restoran di Asair ini. Silakan Ibu. Baik, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Manggarai Barat, saya menghimbau, pajak itu sesuatu yang wajib dan memaksa. Itu kewajiban kita sebagai seorang warga negara. Jadi tunaikan kewajibannya karena uang itu akan kembali lagi kepada masyarakat untuk pembangunan tentunya. Kalau ada, objek-objek yang belum didaftarkan sebagai objek pajak, mari daftarkan secara sukarela kepada Badan Pendapatan Daerah untuk dikenakan PBB P2. Selanjutnya untuk wajib pajak yang ada di atas air, Iya inilah, ruang dari teman-teman yang memiliki kapal wisata untuk berkontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat, yang mana juga nanti kita memerlukan begitu banyak sumber pembiayaan untuk melakukan konservasi jika ada kerusakan-kerusakan yang ada di, wilayah-wilayah perairan. Ya walaupun kami tahu bahwa wilayah perairan itu kewenangannya ada kewenangan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, tetapi kewajiban moral pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ini untuk juga menjaga kelestarian ekosistem yang ada di, laut kita yang sangat indah ini. iya. Dan Iya. ya, Ibu terima kasih banyak Ibu untuk waktunya di pagi hari ini dan juga informasi yang sangat informatif ya untuk semua ya masyarakat Manggarai Barat. Secara khusus nih untuk para wajib pajak ya di hotel dan juga restoran Das Air ya, supaya jangan sampai nih
kembali ada kesan bahwa ini dari pemerintah kabupaten ini ada pungli begitu ya Bu? Karena memang aturannya sudah ada dan sudah jelas ya Bu ya? Sudah ada ya, betul. Siap. Dan Ibu semoga kebijakan ini juga berjalan dengan lancar dan bisa memberikan kontribusi ya bagi daerah kita nih Bu. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Amin, amin. Terima kasih banyak, Pak. Siap. Dan pendengar demikian informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar di pagi hari ini ya bersama dengan Ibu Lely Rotok atas ini mengenai informasi ya, informasi mengenai pajak untuk hotel dan restoran di atas air yang saat ini ya ini menjadi salah satu bagian untuk pendapatan daerah kita. Dan untuk semua kita tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ini bersifat memaksa. Jadi ini juga untuk membangun daerah kita untuk lebih baik ke depannya. Tetap bersama kami di program Labuan Bajo pagi ini untuk mendapatkan informasi berikutnya. Tetap menemani Anda di program Labuan Bajo pagi ini. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.